Hai sobat sekalian, di antara sekian banyak film horor di dunia, Hollywood merupakan salah satu industri perfilman terbesar di dunia yang juga memproduksi film-film bergenre horor. Terdapat beberapa tokoh hantu atau monster yang begitu ikonik dan tetap menyeramkan sepanjang tahunnya. Penasaran siapa aja ya tokoh hantu ikonik pada film horor Hollywood? Berikut ini kita akan membahas beberapa sosok karakter ikonik dalam film-film horor Hollywood yang mendunia, dari kisah film hingga sejarahnya. Yuk sekalian tahu! Valak. Siapa yang nggak tahu film The Nun? Film dengan sosok hantu Valak yang penuh teror dan menyeramkan. Film ini sedang hype kembali nih di bioskop awal bulan September ini. Film horor The Nun kedua yang digarap oleh Michael Chaves membawa pengalaman yang seru namun menegangkan. Kisah The Nun kedua merupakan sequel atau kelanjutan dari film The Nun sebelumnya pada tahun 2018. Film ini resmi tayang di bioskop Indonesia awal bulan September lalu, yang menampilkan sosok Valak yang merupakan tokoh hantu yang ikonik pada film The Nun kedua. Film ini masih dibintangi oleh pemain yang sama dari film The Nun sebelumnya, yakni Tessa Farmiga, Jonas Blackett, serta Bonnie Aarons sebagai si iblis Valak. Sosoknya selalu mengagetkan penonton dan tampilannya yang sangat menyeramkan. Sosok Valak ini terkoneksi dalam The Conjuring Universe, yang mana ada kesinambungan antar sequelnya. Menurut ilmu demonologi, Valak adalah pemimpin agung neraka sekaligus komandan dari 30 Legiun Iblis. Sedangkan kalau secara fisik, sebenarnya Valak adalah sosok anak kecil dengan sayap malaikat yang menunggangi naga berkepala dua. Namun pada film The Nun berpenampilan layaknya biarawati. Sejak awal film The Conjuring kedua, nama Valak dirahasiakan. Namun sebenarnya penonton bisa menemukan namanya sejak awal film sampai rilisnya film The Nun pertama. Sudah banyak Easter egg untuk mengungkap nama Valak tersebut. Asal-muasal sosok Valak muncul pada tahun 1954 atas kematian seorang biarawati di Romania yang tak wajar karena kutukan iblis. Tidak banyak yang tahu, ternyata Valak juga memiliki banyak sebutan, di antaranya Yualak, Valak, Valax, Valu, Valik, dan Volak. Sebagai iblis, kekuatan Valak ditampilkan dalam bentuk energi negatif dan selalu tampak kuat saat mengendalikan roh manusia. Bagi kalian yang mengikuti dengan baik The Conjuring Universe, di akhir film The Nun, Valak ternyata belum berhasil dikalahkan dan masuk ke dalam diri Frenchy. Cerita ini berlanjut 4 tahun setelah peristiwa film pertamanya di tahun 1956 dan pindah latar tempat dari Romania ke Prancis. Tessa Farmiga akan kembali memerankan perannya sebagai Sister Irene. Seperti Farmiga, Jonas Blackett juga kembali dalam sequel ini, menjalani perannya sebagai Frenchy. Muka lama lainnya yang tentunya sangat dinanti ialah Bonnie Aarons, yang kembali menjadi Valak dan menghantui dengan ketegangan yang intens. Lanjutan dari The Nun pertama, film ini berhasil menghadirkan pengalaman horor yang memikat dan menggugah para warganet. The Nun kedua memanfaatkan cerita sebelumnya dengan baik dan membawa penonton ke dalam ketegangan dan kengerian baru yang lebih dalam loh sobat sekalian. Menyeramkan ya? Kalian udah nonton filmnya belum? Hati-hati kena jump scare. Hehehehe. Pennywise. Badut yang satu ini bukanlah badut yang lucu dan menggemaskan, seperti apa yang kalian bayangkan loh sobat. Siapa sih Pennywise itu? Pennywise merupakan tokoh jahat utama yang ikonik dari film dan buku karangan Stephen King yang berjudul It. Tapi tahukah kamu, Pennywise bukanlah hantu maupun manusia, melainkan makhluk It, atau entitas yang tidak dikenali yang dapat berubah banyak bentuk atau shapeshifter, menjadi sesuatu yang paling kita takuti. Pennywise adalah wujud yang paling disukai It, yang digambarkan berupa badut penari mengerikan yang suka meneror dan menculik anak-anak. Secara harfiah, sosok ini tidak menculik dan memakan anak-anak, melainkan dia hanya memakan rasa takut dari orang-orang, terlebih anak-anak yang jauh lebih lemah dan penakut dibandingkan orang dewasa.
Makhluk It ini mempunyai beberapa kekuatan yang sangat berbahaya. Di antaranya dapat merubah bentuk, teleportasi, membaca pikiran, membentuk ilusi, hingga telekinesis. Meskipun terlihat sangat kuat, Pennywise sendiri punya kelemahan yang dapat dengan mudah ditaklukkan. Kelemahannya adalah membuat dirinya merasa kecil dan tak berani dengan anak-anak pemberani yang bekerja sama. Kehadiran sosok Pennywise ini menjadi sangat ikonik dan terkenal, sangat memberikan pengaruh luar biasa terhadap masyarakat Amerika Serikat. Kabarnya, banyak orang yang merasa ketakutan dengan kehadiran sosok badut Pennywise, dengan penampilan wajah yang menyeramkan dan senyuman berwarna merah darah. Annabelle. Masih dalam universe yang sama dengan The Conjuring, Annabelle menarik perhatian penonton saat muncul perdana sebuah karya film dan poster The Conjuring. Mempunyai bentuk yang berbeda dengan versi layar lebarnya, boneka Annabelle yang asli tersimpan di Museum Ilmu Gaib Ed and Lauren Warren ini tidak semenakutkan yang berada dalam film loh. Boneka Annabelle yang sungguhannya justru berbentuk lucu dan imut yang disukai anak-anak. Namun, tahukah kalian, boneka Annabelle yang sungguhan ini memiliki kisah yang sama mengerikannya, atau setidaknya banyak orang yang mengatakannya demikian. Kisah awal teror Annabelle terjadi pada tahun 1970, ketika Annabelle belum seterkenal sekarang. Cerita itu pertama didengar oleh Ed dan Lauren dari pengakuan dua wanita muda. Dalam ceritanya, boneka Annabelle dahulunya adalah hadiah yang diberikan kepada seorang perawat muda bernama Donna. Boneka itu diberikan oleh ibunya untuk ulang tahun Donna yang ke-28 tahun. Pada awalnya, boneka itu adalah aksesori yang menggemaskan, duduk di sofa di ruang tamu dan menyambut pengunjung dengan wajahnya yang penuh warna. Tapi tak lama kemudian, kedua wanita itu mulai memperhatikan bahwa Annabelle tampak bergerak atas kemauannya sendiri. Seringkali boneka itu sering berpindah tempat meskipun tak ada orang yang memindahkannya. Beberapa kejadian misterius yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat membuat Donna dan sahabatnya Angie yakin kalau boneka itu hidup. Usut punya usut, ternyata boneka tersebut dirasuki oleh arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle. Annabelle tewas bertahun-tahun lalu di lokasi apartemen Donna, jauh sebelum kawasan tersebut menjadi pemukiman. Sekarang, Annabelle menjadi koleksi di Warren Occult Museum yang dikelola oleh seorang paranormal dan investigator Lauren Warren. Annabelle kini dipajang bersama benda-benda berhantu lainnya yang dikumpulkan pasangan Warren ini dari segala kasus investigasi paranormalnya. Annabelle tersimpan di lemari dan saking terkutuknya boneka tersebut, terdapat peringatan keras bertuliskan, "Berbahaya, jangan sentuh apapun." Karena menurut Warren, boneka itu masih sering berulah dan mengutuk siapapun yang mengejek boneka Annabelle ini. Ih, lucu-lucu kok menyeramkan ya. Jason Voorhees. Termasuk dalam genre film horor, karakter Jason Voorhees berhasil meraih popularitas dan sambutan positif yang luas. Jason Voorhees adalah karakter antagonis utama dalam seri film Friday the 13th. Pertama kali muncul di layar perak pada tahun 1980 dalam wujud anak kecil yang memiliki kelainan fisik dan mental. Jason kemudian ditampilkan di film-film selanjutnya sebagai sosok berbadan besar yang gemar membunuh orang dengan ciri khas bertopeng hoki. Topeng hoki pun menjelma menjadi ikon baru dalam dunia film horor Hollywood. Topeng hoki yang dipakai Jason menjadi benda yang ikonik yang seolah-olah wajib untuk dikoleksi para penggemar film horor. Sebelum mengenakan topeng hoki pada seri film sebelumnya, di Friday the 13th Part 2, Jason masih belum memakai topeng hoki dan hanya memakai karung kecil sebagai penutup wajah dan kepalanya. Pada film selanjutnya, di Friday the 13th Part 3, Jason baru ditampilkan memakai topeng hokinya. Banyaknya film yang menampilkan sosok antagonis, Jason sebagai pada gilirannya melambung popularitas dari karakter yang bersangkutan. Topeng hoki yang dipakai Jason menjadi benda yang ikonik yang seolah-olah wajib untuk dikoleksi para penggemar film horor. Michael Myers. Penggemar film horor tentunya tahu dengan seri film Halloween. Sebagai pembunuh ikonik di film Halloween, Michael Myers kembali lagi untuk melancarkan aksinya dalam film Halloween Kills yang rilis pada tahun 2021 lalu.
Film tersebut merupakan sequel dari Halloween 2018 yang masih mengisahkan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Michael Myers. Setiap penampilannya, sosok ini selalu memakai topeng karet berwarna putih yang tak memiliki ekspresi karena wajahnya yang rusak akibat luka bakar serta pakaian wearpack. Ciri khas lainnya adalah pembunuhan yang dilakukannya selalu menggunakan pisau dapur. Topeng yang selalu dikenakan oleh Michael Myers menggambarkan bagaimana ia memiliki karakter yang sangat pemalu. Michael Myers memiliki gangguan kejiwaan seperti sifat psikopat dan kelainan seksual. Ia melakukan aksi pembunuhan yang sangat tragis tanpa belas kasihan. Pembunuh dengan topeng karet berwarna putih yang rusak ini menjadi sosok yang ikonik pada saat Halloween. Gimana sobat sekalian? Sosok ikonik mana yang selalu menakutkan menurut kalian? Nah, itulah sosok-sosok karakter ikonik dalam film horor produksi Hollywood.